Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang jujur aja relevan banget buat kita semua. Berdamai dengan pikiran yang berisik. Buat Anda yang kepalanya sering kerasa kayak pasar yang lagi penuh sesek, bising banget dan bikin capek luar biasa, tenang, Anda nggak sendirian. Di sesi explainer kali ini kita bakal sama-sama mencari cara buat bisa kembali bernapas lega. Nah, coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih Anda ngerasa badan tuh udah bener-bener rontok, capek banget seharian kerja? Anda akhirnya bisa rebahan di kasur. Tapi, kok pikiran justru muter terus, nggak mau berhenti? Tubuh Anda udah diem nih, tapi otak malah lari maraton. Anda mulai mikirin kejadian masa lalu, mikirin omongan orang tadi siang, sampai menghitung sisa waktu tidur kalau Anda bisa merem detik ini juga. Rasanya kayak diburu sama pikiran sendiri kan? Serba salah jadinya. Dan di tengah-tengah putaran pikiran yang serba cepat itu, biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini mulai muncul tanpa permisi. Gimana kalau nanti aku gagal? Gimana kalau ternyata mereka nggak suka sama aku? Kenapa sih hidupku gini amat? Nah, anehnya, makin keras kita mencoba buat memaksa diri kita tenang, kayak menyuruh diri sendiri. Ayo dong tidur, jangan overthinking. Suara-suara cemas ini malah teriaknya makin kenceng di dalam kepala. Ini nih sebuah realita yang sering banget kita sembunyikan rapat-rapat. Di luar, Anda mungkin kelihatannya baik-baik aja. Masih bisa kerja, masih ketawa-ketiwi sama teman, masih bisa tersenyum senatural mungkin. Tapi di dalam kepala, Anda tuh lagi perang habis-habisan melawan diri sendiri. Ini tuh kontras yang kerasa menyakitkan banget sebenarnya. Orang lain cuma melihat kita anteng, padahal di balik senyum itu ada kelelahan luar biasa dari peperangan mental yang nggak dilihat oleh satu orang pun. Oke, jadi poin krusial yang perlu banget kita tangkap dari materi ini adalah ini. Pikiran Anda itu bukanlah musuh Anda. Selama ini kita selalu diajarkan untuk melawan pikiran kita sendiri, memusuhinya, bahkan sering banget kita memarahi diri sendiri gara-gara nggak bisa tenang. Padahal faktanya, pikiran yang berisik itu cuma bagian dari diri Anda yang udah terlalu capek, lelah banget. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu berusaha untuk mengalahkannya. Kita cuma perlu belajar buat mendengarkannya dengan cara yang jauh lebih welas asih. Coba deh kita perhatikan sebuah realita yang lumayan ironis ini. Bayangkan kalau teman Anda gagal. Apa coba yang biasa kita bilang ke mereka? Pasti kayak, udah gak apa-apa, namanya juga manusia. Pasti pernah salah. Kamu udah usaha maksimal kok. Lembut banget kan? Tapi giliran kita sendiri yang gagal, wah ceritanya langsung beda 180 derajat. Kita langsung menghukum diri sendiri habis-habisan, melabeli diri sebagai orang bodoh atau nggak berguna. Sadar nggak sih? Kalau kita tuh sering banget mengubah kepala kita sendiri jadi tempat yang paling nggak aman buat ditinggali. Sekarang, mari kita coba selami lebih dalam lagi. Dari mana sih sebenarnya datangnya semua kebisingan ini? Usut punya usut, salah satu penyebab terbesarnya adalah keinginan kita yang kayak nggak ada habis-habisnya buat mengontrol segalanya. Kita pengen masa depan kita pasti. Kita pengen semua orang itu suka sama kita. Kita pengen setiap rencana yang kita susun jalan mulus tanpa hambatan. Padahal ya kenyataannya, hidup itu nggak akan pernah benar-benar bisa dikontrol. Dan percayalah, terus-terusan mencoba mengendalikan hal yang memang di luar kendali kita, itu benar-benar resep paling ampuh buat menguras abis energi mental Anda. Nah, dari sini kita dibawa ke satu pemahaman yang menurut saya pribadi sangat melegakan. Kedamaian sejati itu ternyata nggak datang pas semua masalah di hidup Anda tiba-tiba beres atau terselesaikan dengan sempurna. Nggak gitu konsepnya. Ketenangan itu justru hadir tepat di detik Anda melepaskan cengkraman Anda. Maksudnya, saat Anda akhirnya berhenti mencoba mengatur segalanya dan mulai menerima kalau memang ada hal-hal kayak pendapat orang lain atau kejadian besok yang memang di luar kuasa Anda. Penyerahan diri yang kayak ginilah yang pada akhirnya bawa kedamaian. Banyak juga nih yang suka salah paham. Mereka mikir, oh kalau gitu berdamai artinya nyerah dong. Padahal ini dua hal yang beda banget. Menyerah itu artinya Anda pasrah, berhenti berkembang, dan merasa kalah. Tapi kalau berdamai itu artinya Anda menghentikan perang batin. Anda tetap loh mengejar impian Anda, tetap berproses memperbaiki diri, tapi bedanya kali ini Anda melakukannya tanpa membenci diri sendiri di tengah-tengah prosesnya. Ada satu prinsip super penting yang harus kita ingat-ingat terus. Nggak semua pikiran yang lewat di kepala Anda itu adalah sebuah kenyataan. Serius deh, kadang-kadang pikiran yang berisik itu cuma wujud dari trauma masa lalu atau ketakutan-ketakutan kita yang lagi menyamar jadi kebenaran. Contoh simpelnya, cuma karena ada orang yang belum membalas chat Anda, itu nggak berarti mereka benci sama Anda kan? Belajar buat memisahkan antara mana yang fakta dan mana yang sekedar cerita karangan otak kita, itu bakal jadi satu lompatan gede banget menuju ketenangan hidup.
Terus gimana dong caranya kita mulai menemukan keheningan di dunia yang udah terlanjur bising banget ini? Coba deh, bayangkan Anda melakukan hal-hal simpel ini pelan-pelan aja. Duduk di kursi, tanpa buru-buru buka handphone, coba jalan kaki di pagi hari, tanpa menyumpal telinga pakai musik atau mendengarkan podcast. Tataplah langit di sore hari, dan ambil nafas panjang. Jeda-jeda kecil kayak gini tuh sama sekali bukan hal yang sia-sia loh. Justru, ini adalah tempat yang aman buat jiwa Anda untuk pulang dan benar-benar beristirahat. Dan buat Anda yang mungkin saat ini lagi merasa tertekan, harus buru-buru sukses, atau dituntut buat tahu persis hidup ini mau dibawa kemana, tolong ingat hal ini. Anda nggak harus menyelesaikan semua pencarian hidup Anda hari ini juga. Hidup ini bukan perlombaan lari cepat. Ada proses-proses yang memang jalannya lambat, dan itu normal banget. Sangat tidak apa-apa kalau Anda mau berhenti sebentar, istirahat di titik ini, meskipun Anda belum tahu persis besok mau melangkah ke arah mana. Nah, sekarang kita bahas soal overthinking. Apa sih yang sering kita sebut overthinking ini? Ternyata akarnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar mikir terlalu banyak. Berdasarkan sumber materi kita, overthinking seringkali berawal dari rasa sakit yang nggak pernah diakui. Dia adalah tumpukan kekecewaan yang nggak pernah diomongin, atau rasa marah yang terus-terusan ditahan gara-gara kita terlalu sibuk mencoba terlihat kuat di depan orang. Masalahnya, emosi-emosi ini nggak terus hilang gitu aja. Mereka cuma pindah tempat, merayap masuk ke kepala Anda, dan berubah menjadi kebisingan. Makanya penting banget buat kita sadar tentang satu hal ini. Menangis itu sama sekali bukan tanda kalau Anda lemah. Mengatakan, aduh aku capek banget, itu bukanlah sebuah kegagalan. Anda itu manusia, Anda bukan mesin yang didesain buat produktif setiap saat. Alasan kenapa pikiran Anda itu terus-terusan berteriak, bisa jadi karena selama ini perasaan Anda yang sebenarnya sudah terlalu lama Anda abaikan. Mulai sekarang, izinkan diri Anda buat merasakan emosi itu. Rangkulah rasa lelah itu dengan penuh penerimaan. Satu hal yang pasti, ketenangan itu bukan keajaiban yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ketenangan itu harus dilatih pelan-pelan. Gimana cara latihannya? Pertama, kita mulai dengan berlatih menerima hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kedua, stop. Benar-benar berhenti membandingkan waktu hidup kita dengan waktu orang lain. Ketiga, mulai atur ekspektasi agar lebih realistis. Dan yang keempat, ini yang paling krusial, maafkan diri Anda sendiri. Ketenangan itu akan terbangun setiap kali Anda memilih buat nggak menghukum diri sendiri. Ngomong-ngomong soal membandingkan diri nih, sadar nggak sih betapa menguras tenaganya pas kita terus-terusan mencoba menjadi orang lain? Kita tuh sering banget asyik doom scrolling di media sosial, melihat hidup orang lain yang kayaknya lebih bahagia atau lebih sukses. Tapi kita lupa, kita sedang membandingkan realita di balik layar kita yang mungkin lagi berantakan dengan cuplikan momen-momen terbaik mereka. Anda itu nggak gagal, cuma karena jalan dan kecepatan Anda berbeda dari mereka. Dan tahukah Anda, terkadang solusi dari kepala yang lagi super bising itu bukanlah teori filsafat hidup yang ribet. Kadang solusinya itu cuma sebuah fakta biologis yang simple banget. Terkadang Anda tuh cuma butuh tidur. Serius, tubuh yang kurang istirahat itu bakal bikin pikiran jadi jauh lebih sensitif, di mana hal sepele aja bisa tiba-tiba memicu kepanikan berlebih. Menjauh dulu dari segala kebisingan, taruh HP Anda, dan dapatkan tidur yang layak, itu seringkali bisa mengubah segalanya besok pagi. Selain kelelahan fisik, ada satu beban mental lagi yang paling jago bikin berisik, penyesalan. Sering banget masa lalu itu kerasa jauh lebih hidup, lebih nyata di dalam kepala kita ketimbang kenyataan hidup yang lagi ada di depan mata kita hari ini. Kita gampang banget terjebak dalam jebakan, coba aja dulu aku milih yang itu, atau coba aja aku nggak lakuin itu kemarin. Padahal, kalau kita terus-terusan hidup di bayang-bayang masa lalu, kita cuma akan merampas keindahan dari kehidupan yang sedang kita jalani detik ini. Lalu gimana caranya kita berdamai dengan masa lalu? Berdamai di sini bukan berarti Anda harus amnesia atau menghapus ingatan tersebut. Enggak. Berdamai itu berarti Anda dengan tulus menerima fakta bahwa, ya, Anda memang pernah bikin salah. Anda pernah ambil keputusan yang buruk. Tapi, kesalahan terburuk di masa lalu itu enggak mendefinisikan siapa Anda secara keseluruhan hari ini. Anda masih punya hari ini. Dan untuk bisa melangkah maju, cuma butuh satu elemen penting. Kemampuan untuk memaafkan diri Anda sendiri. Pada akhirnya nih, tujuan kita bukanlah buat jadi manusia super yang kebal stres atau yang selalu tenang, senyum-senyum sempurna setiap saat. Itu sih mustahil. Tujuan utamanya adalah membekali diri Anda sendiri dengan kesadaran untuk tahu gimana caranya memandu diri Anda kembali pada ketenangan tiap kali pikiran itu mulai goyah atau panik lagi. Ini semua tentang gimana kita bisa menciptakan sebuah ruang aman di dalam diri kita sendiri, ruang yang bisa Anda kunjungi kapan aja. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau mengajak Anda buat meresapi kalimat ini sejenak. Sudah waktunya Anda berhenti bertengkar dengan diri Anda sendiri.
udah cukup. Sudah waktunya Anda pulang kembali ke diri Anda sendiri. Coba deh tarik napas pelan-pelan dan terimalah diri Anda yang utuh hari ini. Coba pikirkan ini. Kalau kepala Anda adalah satu-satunya rumah tempat Anda bakal menghabiskan sisa hidup Anda, tidakkah Anda ingin membuatnya jadi tempat yang paling nyaman buat ditinggali? Semoga pembahasan kita kali ini memberi Anda sedikit ruang untuk bernapas hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan explainer ini, dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.